Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya sendiri Findri Fauzi. Nama saya Revalina Nur Hidayat. Nama saya Hajra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mega merger dan akuisisi PT Bank Dinar Indonesia, PT Bank Oke Indonesia, dan Apro Financial Co Ltd atau Apro. Yang pertama, apa itu merger? Merger adalah proses penyatuan dua perusahaan. Salah satu perusahaan tetap berdiri dengan nama yang dimilikinya. Semua digabungkan dengan perusahaan yang lain, sesuai dengan makna dari kata merger. Ada dua perusahaan atau lebih yang menjadi satu. Sedangkan akuisisi adalah akuisisi dapat disimpulkan sebagai pengambilan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara membeli sebagian saham perusahaan, di mana perusahaan diambil alih. Yang kedua ada profil PT Bank Dinar Indonesia. Yang pertama, perseroan ini pertama kali didirikan dengan nama PT Liman International Bank pada tahun 1990. Yang kedua, Dinar adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang perbankan. Dinar sampai dengan saat ini memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor cabang, 5 kantor cabang pembantu, dan 8 kantor kas. Yang ketiga, pada tanggal 8 November 2012 dilakukan perubahan nama menjadi PT Bank Dinar Indonesia. Pada 18 November 2016, Bank Andara dan Apro telah menandatangani akta akuisisi yang menandai telah efektifnya akuisisi oleh Apro. Apro melakukan pembelian saham dari pemegang saham yang lain sehingga kepemilikannya menjadi 99% pada bulan Agustus 2017. Pada tanggal 8 Juli 2019, Bank Dinar melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Oke Indonesia. Bank Oke yang juga dimiliki oleh Apro sebesar 99%. Akuisisi PT Bank Dinar Indonesia Tbk yang diambil alih oleh perusahaan pembiayaan asal Korea Selatan, yakni Apro Financial. Dalam proses akuisisi ini seluruhnya mencapai 691,10 miliar. Selanjutnya, dampak merger perusahaan. Sebagai konsekuensi dari akuisisi tersebut, Bank Dinar kemudian dimerger dengan Bank Oke Indonesia yang saat itu mayoritas sahamnya juga dikuasai oleh Apro Financial. Proses merger tersebut mendapat persetujuan dari BI dan resmi berlaku sejak 15 Juni 2019. Dari hasil merger tersebut, entitas Bank Dinar tetap dipertahankan, namun brand image yang dipakai oleh PT Bank Oke Indonesia sudah diganti oleh PT Bank Oke Indonesia. Selanjutnya, Direktur Utama Bank Dinar, Hendra Lee, mengatakan bahwa penjualan saham perusahaan kepada Apro Financial dilakukan sebagai upaya untuk naik kelas dari Bank Buku 1 menjadi Bank Buku 2. Jika merger ini rampung, ekspansi bisnis Bank Dinar dipastikan lebih luas. Bank naik kelas ke Buku 2 dengan modal minimum 1 triliun dan dapat berkembang menjadi bank devisa dengan berbagai peningkatan. Selanjutnya laporan keuangan. A. Pendapatan. Pendapatan PT Dinar pada periode tahun 2013 sampai dengan periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 rata-rata sebesar 61 miliar 304 juta. Pendapatan utama Dinar berasal dari pendapatan bunga yang berasal dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, BI, dan bank lain, serta efek-efek disertai dengan adanya beban deposito, tabungan, penempatan dari bank lain, jasa giro, dan deposito. Beban usaha. Untuk periode 10 bulan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2013. Beban usaha Dinar secara berturut-turut adalah sebesar 67 miliar 850 juta, 66 miliar 58 miliar 697 juta, 52 miliar 375 juta,
37.499 juta, dan 23.663 juta. Adapun rata-rata beban usaha terhadap pendapatan pada tahun 2013 sampai dengan periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 rata-rata sebesar 83,1%. Laba rugi bersih. Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2013. Laba bersih dinar secara berturut-turut adalah sebesar 5.328 juta, 10.081 juta, 13.082 juta, 14.019 juta, 3.120 juta, dan 7.579 juta. Rata-rata laba bersih terhadap pendapatan pada tahun 2013 sampai dengan periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 rata-rata sebesar 15,0%. Untuk selanjutnya yaitu aset. Pada tanggal 31 Oktober 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2013. Total aset dinar secara berturut-turut adalah sebesar 2.344.156 juta. 2.535.111 juta, 2.311.229 juta, 2.073.670 juta, 1.641.425 juta, dan 854.465 juta. Selanjutnya liabilitas. Pada tanggal 31 Desember, pada tanggal 31 Oktober 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2013. Total liabilitas dinar secara berturut-turut adalah: yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2017, total liabilitas dinar naik sebesar 11,36% dari 1.865.151 juta dari tanggal 31 Desember 2016. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah simpanan nasabah sebesar 366.730 juta yang disertai dengan simpanan dari bank lain sebesar 153.281 juta. Pada tanggal 31 Desember 2016, total liabilitas dinar naik sebesar 13,66% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didominasi oleh peningkatan jumlah simpanan nasabah. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, total liabilitas dinar mengalami peningkatan sebesar 418.654 juta, 642.466 juta dari tahun sebelumnya. Kenaikan total liabilitas tersebut terutama berasal dari meningkatnya jumlah simpanan nasabah selama tahun bersangkutan. Selanjutnya ada ekuitas. Pada tanggal 31 Oktober 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, 31 Desember 2015, 31 Desember 2014, dan 31 Desember 2013. Total ekuitas dinar secara berturut-turut adalah sebesar 460.775 juta, 458.088 juta, 446.078 juta, 432.681 juta, 419.091 juta, dan 274.596 juta. Yang selanjutnya ada laporan arus kas. Pada periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015.
tidak terdapat arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, arus kas dinar yang diperoleh dari kegiatan investasi tercatat sebesar 50 miliar 172 juta dan 50 juta miliar, yang terutama diperoleh dari tambahan modal di setor. Sekian berdasarkan kesimpulan hasil analisis kami atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami nilai pasar wajar saham dinar pada tanggal 31 Oktober 2018 adalah sebesar 728 triliun 647 miliar 842 juta atau setara dengan 324 rupiah per saham. Dengan jumlah saham ditempatkan pada disetor pada sebanyak 2 triliun 250 miliar juta per saham. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.